Wilujeng wengi Kang Dewa. Kang Dewa wilujeng wengi abdi bade nyobian ieu live dua nya. Kahiji dina Facebook dan nu kadua dina RJFM Radio Komunitas Pendidikan. Bade nyarande. Kang Dewa damang wilujeng wengi ya, selain bisa disimak di mana itu teh di Facebook, saya juga mematchingkannya dengan RJFM ya. Anda bisa menyimak di sebenarnya teh rjfm.web.id ya begitu. Nah jadi saat ini ya, karena dengan teknologi ya, bahwa kalau dulu mungkin kita membayangkan yang namanya siaran radio itu mesti di studio ya, studio yang segalanya lahnya, audionya timeti nanti mixer sampai mic kemudian dan lain sebagainya. Tapi saat ini ya kita bisa live itu dengan HP malah ya, untuk audio ataupun radio streaming ya, hanya dengan HP itu sudah bisa live ya, atau sudah bisa broadcasting ya. Nah itu salah satu keunggulan atau kelebihan teknologi ya. Dan sebetulnya ini sudah diprediksi ya, termasuk oleh Kang Alvin Toffler ya, kemudian John Naisbitt, kemudian bahkan oleh Eric Fromm juga sudah diprediksi bahwa teknologi ini akan sedemikian pesat ya perkembangannya dan akan mengubah pola lama ya. Pola ataupun kebiasaan lama yang dilakukan oleh manusia itu akan diubah ya oleh teknologi ini. Ya jangan jauh-jauh lah, komunikasi saja kan sudah betul-betul diubah. Dulu kan komunikasi manusia dengan manusia itu membutuhkan face to face ya, tatap muka langsung. Saat ini kan tidak perlu tatap muka meskipun bisa tatap muka dengan online kan, video call ya. Kemudian kalau di iOS itu kan apa FaceTime gini lah. Jadi ada hal-hal yang dulu itu ketika konvensional ketika kita akan melakukan komunikasi itu mesti tepang ya atau face to face. Saat ini kita ada di Sukabumi, kemudian teman kita ada di Papua pun bisa komunikasi ya. Kan bisa dengan media chatting ya, kayak WA, iMessage ya, kemudian ada juga Messenger dan lain sebagainya. Dan itu teh memang mengikuti ya, perkembangan teknologi itu mengikuti pola hidup manusia juga ya, bukan hanya mengikuti malah mengubah ya. Mengubah lah sebetulnya, mengubah pola hidup manusia. Dulu mungkin di wilayah Sunda saja kebiasaan manusia itu ditentukan oleh wanci. Jadi wanci itu waktu ya, kebiasaan manusia itu ditentukan oleh waktu. Ada wanci hanut moyan kan saatnya moyan. Kemudian ada wanci namun jam 8 wengi ya disebut nanti kan wanci saeur budak tuh. Jadi anak teh pukul 8 teh mesti istirahat. Itu kan wanci ya. Pola saat ini tidak begitu ya. Kadang-kadang si wanci itu lebih lambat, lebih cepat ya, tetapi si anak itu ya, si anak kemudian termasuk orang tua itu anu kedah nata budalapan tabu salapan teh bobo nya, saat ini kan enggak, kadang jam 12 jam 1 ya, mungkin lebih banyak begitu. Ini salah satu bahwa teknologi memang sudah mengubah salah satunya pola hidup manusia. Mungkin pola-pola yang lainnya, bahkan kalau kata Eric Fromm di dalam buku Revolution of Hope-nya itu dikatakan bahwa teknologi jika tidak bukan diawasi ya, jika tidak digunakan ya dengan bijaksana,
dia itu akan menjadikan kehidupan tidak manusiawi. Padahal kehidupan di dunia ini lebih didominasi oleh intervensi manusia ya. Tetapi kalau teknologi tentu saja hasilnya lah ya, kalau tidak digunakan dengan bijaksana itu akan menjadikan kehidupan itu tanpa sikap-sikap atau sifat manusiawi. Bisa kita bayangkan kan kalau kehidupan ini tanpa menyisakan sedikit pun sisi-sisi manusiawi. Ya tentu itu akan masuk ke dalam apa yang dikatakan oleh atau yang disebutkan oleh siapa itu Thomas Hobbes ya, Homo homini lupus bellum omnium contra omnes. Sangat bukan menyedihkan ya. Jadi bisa Anda bayangkan lah ketika kehidupan ini ya tanpa ada menyisakan sedikit pun sisi-sisi manusiawi. Ya yang ada adalah saling tikam, kemudian saling tikam dalam tanda kutip ya. Kemudian silih siku, ya bahasa Sunda nama. Itu ketika kehidupan itu diisi tanpa menyisakan sikap atau sifat manusia kita. Begitu. Dan itu teh ditakutkan ya oleh Eric Fromm di dalam bukunya yaitu Revolution of Hope. Anda akan, kata Eric Fromm ya, kita akan kaget ya ketika teknologi digunakan dengan tidak bijaksana. Itu akan menghilangkan sikap manusiawi dalam kehidupan. Itu sangat mengerikan ya, apalagi kalau yang muncul ke dunia ini seperti yang ditulis oleh Thomas Hobbes di dalam Leviathan ya, Homo homini lupus bellum omnium contra omnes. Jadi manusia dengan manusia yang lainnya itu seperti halnya lupus itu kan serigala ya, anjing hutan. Jadi manusia dengan manusia itu akan mendahulukan sikap atau sifat binatang. Kan itu sangat menakutkan ya kalau manusia tetapi pasipatan nanti satu bahkan kan nanti bal adol itu min hum bal adol ya, itu dalam Al-Quran kan itu akan lebih sesat dibandingkan dengan binatang. Ya pastilah kalau kita lihat serigala saja dia akan memangsa satwa lainnya ketika lapar ya, dan itu teh untuk bukan instingnya tapi untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika kebutuhannya itu sudah terpenuhi ya sudah, entah teman-teman ya, beda dengan manusia lah. Kalau manusia itu kan kata Allah juga bal adol ya, akan lebih dungu lah. Nah dungunya yang tepat itu dungu sebetulnya kan lebih dungu dibandingkan binatang. Ya manusia galak-galak nage meong cenanya mualaya nu meuli naon teh kopi. Tapi kalau manusia itu ya ketika sudah muncul sikap dan sifat asli tamaknya itu wah ya, ketika sudah muncul sifat tamaknya itu habislah planet bumi ini ya, habislah semesta ini. Tapi manusia kan selalu berdalih bahwa kami ini ya manusia adalah pelindung ataupun penjaga alam. Padahal nyata-nyata sekali bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia justru sebaliknya. Bukannya menjaga apalagi melestarikan ya, malah merusak kebanyakan ya. Nah itu kan kata Allah ketika manusia itu sudah sesat ya atau dungu itu akan melebihi binatang. Minhum bal adol lah, bukan namanya bal adol itu jadi lebih dungu ya. Lebih dungu.
Kalau binatang kan memangsa binatang lainnya atas kebutuhan saja. Kalau manusia itu selain kebutuhan juga hasrat ya. Kemudian memenuhi ke hasrat lainnya ya kalau kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan makan ya ataupun kebutuhan patuangan ya cukup kan makan itu sekali makan satu piring ya, ditambah dengan lauk pauknya. Tetapi ketika yang muncul itu hasrat bukan hanya makan tetapi bagaimana memenuhi ataupun non nama teh naraban ya atau naraban teh ngasih makan karena nafsu itu karena hasrat itu. Sementara keinginan yang namanya hasrat itu dan keinginan tanpa batas. Ketika alat pemuas kebutuhan itu sangat terbatas sekali, sedangkan keinginan dan hasrat itu tanpa batas, maka ya kata Allah itu adalah manusia dungu ya sebetulnya ketika ketika kita dengan makan dengan satu mangkok saja sudah kenyang, tetapi kemudian kita tetap ingin ya ngasih makan kepada nafsu kita, kepada saat kita tanpa ada jeda lah istilah nama hantem-hanteman itu teh dungu sebetulnya ya. Jadi tidak bisa menghentikan ego dengan hasrat dan keinginan. Nah itu yang sudah diprediksi oleh siapa tadi Eric Fromm pada tahun 1968 ya di dalam bukunya Revolution of Hope. Mudah-mudahanlah kita mah karena Allah itu akan menyukai manusia yang ada di tengah-tengah ya seimbang. Itu adalah hal yang sulit teman-teman ya untuk menjadi manusia seimbang atau untuk menjadi manusia yang tawasud itu sulit. Kita hanya bisa mengucapkan atau mengatakan wasatiyah ya atau umat pertengahan tapi di dalam pelaksanaannya sangat sulit. Kenapa sulit? Karena manusia itu tadi teh labil. Kadang-kadang yang ke belah dia, yang kadang ke belah dia untuk balance itu sulit ya. Untuk balance itu kita akan selalu apa namanya teh memihak ya, memihak. Jangankan dalam hal yang sangat universal ya, dikasih sampel saja contoh ketika pilkada, ketika pilpres kita akan memihak ya. Itu bukti bahwa untuk menjadi manusia yang ada di tengah-tengah itu atau balance itu sangat sulit. Sulit sekali ya. Jadi Anda itu jangan mengatakan bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu seperti gampang, padahal hesenya. Untuk menjadi umat yang ada di tengah-tengah itu sulit. Ya makanya kan oleh Allah didalilkan itu atau diwahyukan itu saking sulitnya itu teh. Kita memang gampang mengatakan gampang Pak cenanya. Sulit ya untuk menjadi manusia yang ada di tengah-tengah itu betul kalau dina omongan mah gampang abdi. Tetapi untuk melakukan atau betul-betul mengamalkan bahwa kita teh umat yang ada di tengah-tengah ya, seimbang, tidak kesini tidak kesini itu teh hese pisan. Tapi kan manusia mah ya gitunya inti nama kita hanya diwajibkan ikhtiar saja lah gitu. Nah gitu ya ini contoh saja saya mencontohkan apa yang dikatakan oleh Eric Fromm di dalam apa bukunya Revolution of Hope. Nanti kita akan sedikit bahas ya. Minggu depan insya Allah kita akan mengupas kembali Tahaput Al-Falasifa Al-Ghazali ya, ngawas kitab minggu depan sajalah. Jadi tadinya saya ingin menamatkan tahun ini tapi susah ya. Sulit saking sulitnya. Apalagi 5 bulan ini saya masih ada di dalam fase pemulihan setelah mendapatkan serangan jantung. Tapi nanti insya Allah bulan depan atau minggu depan lah, mungkin bulan puasa ya, kita akan mulai lagi mengaji dan mengkaji kitab Tahafut Al-Falasifah. Kitab Tahafut Al-Falasifah ini ya untuk membuka apa ya, membuka cara pandang kita. Supaya kita teh kata Al-Ghazali itu memiliki argumentasi yang kokoh. Itu Kang Jejat, Pak Dewa ya. Terserah.
Nuhun. Koneksi lambat.